Bitcoin tembus 100.000 dolar, tapi anehnya ini altcoin masih tertinggal jauh di bawah all time high-nya. Kenapa bisa gitu? Apakah ini awal dari alt season super gede? Dan apakah Bitcoin bisa lanjut ke 120.000 dolar? Yuk kita coba bahas. Kenapa Bitcoin tembus 100.000 dolar setelah FOMC? Kenaikan Bitcoin ke 100.000 dolar itu bukan euforia tanpa alasan ya. Salah satu pemicu terbesarnya adalah hasil rapat FOMC yang terakhir. The Fed itu udah mulai ngasih tahu bahwa siklus kenaikan suku bunga kemungkinan besar udah selesai. Dan pasar mulai price in ke pemangkasan suku bunga di kuartal 3 2025 nanti. Ini bikin aset-aset beresiko termasuk kripto itu terbang jauh karena adanya pricing ya. Tapi kenapa Bitcoin yang naik lebih duluan? Yang pertama itu ada institutional flow, di mana ETF spot Bitcoin itu kedapatan inflow terus, masuk modal besar, terutama dari investor-investor kelas kakap, which is institusi. Yang kedua, masih ada naratif hedge terhadap inflasi dan de-dollarization itu cukup kuat. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat dominasi pasar atau yang disebut dengan Bitcoin dominance. Itu udah tembus 60-an%. Artinya, sebagian besar uang di dalam dunia kripto itu masih stay di dalam Bitcoin dan bukan di alts. Jadi ini bukan sekedar FOMO doang, asal pumping, tapi ada fundamental makro yang emang lagi ngedukung naiknya si Bitcoin ini. Lalu kenapa altcoin belum naik sih? Biasanya kalau kita lihat di 2021, 2022, kalau Bitcoin naik gila-gilaan, altcoins biasanya ngikut. Tapi kali ini belum sama sekali. Kenapa sih bisa kayak gitu? Yang pertama adalah dominasi Bitcoinnya tinggi yang tadi udah gua bahas. Artinya investor itu masih main aman. Sebagian besar uang di cryptocurrency, di dunia cryptocurrency itu di dalam Bitcoin. Investor masih belum ngelirik alts-alts yang jauh lebih resiko daripada si Bitcoin itu sendiri. Yang kedua, altcoins belum punya naratif baru sekuat Bitcoin ETF. Yang ketiga, banyak altcoin itu masih berdarah-darah alias kena burn, terus dia ada token unlock karena overhype di 2021. Trust dari investor dan degens itu masih belum sepenuhnya balik. Tapi ini bukan pertanda buruk, justru ini bisa jadi fase awal sebelum alt season besar itu dimulai. Nah, kalau kita ngomongin alt season, itu biasanya ada namanya alt season index. Yang pertama gue jelasin dulu ya. Alt season terjadi saat altcoin secara kolektif itu mengungguli Bitcoin. Simpelnya, gain dari altcoin itu lebih gede daripada Bitcoin. Nah, salah satu alat ukurnya adalah alt season index dari blockchain center. Jika lebih dari 75% altcoin yang ada di top 50 itu outperform BTC dari segi gain selama 90 hari, itu udah kita namanya masuk alt season. Kalau sekarang, indeksnya masih di bawah 50 ya. Masih di angka 31 sesuai dari gambar. Artinya, altcoins itu belum rally maksimal. Tapi mulai ada pergerakan dari 20 dia udah naik ke 31. Pergerakan yang cukup positif. Nah, biasanya di crypto ini ada capital rotation. Ya, mulai dari yang high caps, ke middle caps, terus ke micro caps. Ini pola klasik yang terjadi hampir di setiap cycle. Yang pertama, Bitcoinnya rally duluan. Pas Bitcoinnya udah stay, udah stagnan, money goes to Ethereum. Uangnya pindah ke ETH, ditandai dengan naiknya per ETH/BTC. Nah, setelah ETH udah naik, baru dia ngalir ke alts yang lebih kecil. Potensi multibaggernya jauh lebih besar. Tapi ya tetap beresiko. Yang bisa lo pantau sekarang itu adalah volume shift dari Bitcoin ke altcoin di exchange. Lalu yang kedua ada ketika pair ETH/BTC mulai naik, itu mencerminkan ETH mulai outperform si Bitcoinnya. Lalu ada sentimen sosial, di mana altcoins mulai rame dibahas di Twitter, Reddit, YouTube, atau di forum-forum kripto lainnya. Saat indikator-indikator ini mulai bergerak, itu adalah sinyal capital rotation lagi jalan. Oke, terus potensi altcoins di cycle ini tuh ada di sektor apa aja sih? Yang pertama, gue masih pantau ya the biggest altcoin, yaitu Ethereum dan layer 1 lainnya, kayak Solana, Avalanche, Sui. Lalu yang kedua, ini adalah teknologi yang terbaru, restaking and liquid staking, di mana di sana ada Eigenlayer, Etherfi, dan juga Renzo. Yang ketiga, ini ada naratif yang baru ya, yang baru mulai jalan di cycle kali ini, yaitu AI naratif. Ada GRT, ada FED,
AGIX. Lalu yang keempat itu ada meme coins. Ya, meme coins itu pasti akan selalu ada di setiap cycle, apalagi yang ada di network Solana. Gua nggak akan sebut ada meme coin apa aja, jadi ya tetap altcoin bakal lebih volatil dibanding sama Bitcoin. Jadi tetap harus hati-hati, do your own research, dan pastiin lo itu bukan orang yang cuci piring, alias yang terakhir masuk. Potensi Bitcoin menuju 120 ribu dolar. Sekarang pertanyaannya, apakah Bitcoin bisa lanjut all time high dan naik ke 120 ribu dolar USD? Yang pertama, ini ada banyak data pendorong kenapa Bitcoin bisa sampai 120 ribu dolar. Yang pertama adalah supply terus berkurang pasca halving. Jadi supply Bitcoin di market itu semakin berkurang, sementara demand dari ETF itu masih tinggi-tingginya. Yang kedua, resistance 100 ribu adalah psychological barrier. Oke, jadi dia psychological, orang jual di 100 ribu, tapi dia bukan titik teknikal yang kuat, bukan resist yang kuat. Yang ketiga, banyak model prediktif kayak S2F dan log regression itu menargetkan 120 ribu sampai 140 ribu sebagai puncak dari cycle kali ini. Oke, yang pertama itu ada stock to flow model atau S2F. Model ini populer karena sederhana tapi powerful, dibuat oleh Plan B. Cara kerjanya itu dia ngukur kelangkaan atau scarcity dari sebuah aset. Rumusnya, S2F sama dengan total supply dibagi annual new supply. Jadi ini fokus untuk ke analisa Bitcoin. Untuk Bitcoin, total supply-nya kan ada 21 juta. Udah hard cap. Dan setiap 4 tahun, supply barunya alias block reward saat lo mining itu berkurang lewat halving. Lalu kenapa S2F itu bisa prediksi Bitcoin ke 120 ribu? Setelah halving 2024, rate supply Bitcoin itu berkurang, artinya S2F naik drastis. Model ini memproyeksikan harga Bitcoin berdasarkan korelasi historis antara si S2F dan juga harga Bitcoinnya. Berdasarkan S2F saat ini, harga wajar Bitcoin itu ada di 100 ribu sampai 140 ribu pasca halving. Jadi makin langka Bitcoin, makin tinggi potensi harganya. Mirip konsep supply and demand dari emas. Lalu yang kedua ini ada logarithmic regression model. Ini model yang lebih cocok untuk aset yang growth-nya itu eksponensial tapi makin melambat. Cocok banget buat kayak Bitcoin. Cara kerjanya, mereka menggunakan logaritma untuk memetakan pertumbuhan harga dari waktu ke waktu. Jadi dia ini nggak hanya lihat kelangkaan, tapi juga memperhitungkan diminishing return setiap cycle. Alias tadi, block rewardnya yang semakin diminish, semakin berkurang. Model ini bikin channel atas bawah yang jadi acuan harga support and resistance untuk jangka panjang. Kenapa targetnya bisa di 120 ribu? Berdasarkan tren log Bitcoin dari 2011, harga puncak di setiap cycle itu makin rendah secara persentase. Jadi mungkin pas bull market di 2011, di 2016, 2020, itu kenaikannya akan semakin kecil karena Bitcoinnya semakin mahal. Untuk cycle 2024 sampai 2025, upper band channel log regression itu nunjukin harga wajar Bitcoin bisa tembus 120 ribu, 130 ribu sebelum masuk ke fase koreksi. Tapi waspadai koreksi sehat di tengah jalan. Ya, jadi nggak dia one way up ke 120 ribu, tapi bisa aja ada koreksi dulu. Nah, itu justru bisa jadi peluang lo buat re-entry lagi. Kesimpulannya, Bitcoin itu terbang karena adanya dukungan makro plus institusi. Kalau altcoins, menurut gue sih masih pemanasan. Tapi kalau lo tahu cara baca indikatornya, lo bisa masuk lebih awal dari kebanyakan orang. Lo bisa pantau Bitcoin Dominance, ETH BTC, ataupun volume altcoins itu langsung di Binance Advanced Chart. Dan kalau lo cari potensi altcoin baru, jangan lewatin Binance Launch Pool, di mana banyak project altcoin gede yang launching pertama kali di sana. Link Binance lo bisa langsung cek di deskripsi dan invest Bitcoin sekarang. Oh ya, gue juga kasih $600 gratis untuk 100 orang pertama yang daftar lewat link di bawah tadi. Caranya gampang, lo tinggal KYC buat dapetin $3 dan trade pertama kali buat dapetin $3 lagi. Jadi lo bisa dapetin total up to $6 atau 100 ribu cuma dengan pakai Binance aja. Oke, itu dia untuk video kali ini. See you in the next video.